Faslun fi sunanis salati, ini suatu pasal pada menyatakan beberapa sunnah sembahyang. Bermula sunnah dahulu daripada masuk padanya dua perkara. Sunnah dahulu daripada sembahyang, artinya hal-hal yang disunnahkan sebelum sembahyang itu ada dua perkara. Sebenarnya banyak, cuma kitab ini baca dua. Yang disampaikan di kitab ini yang kita baca hanya dua. Banyak sunnah-sunnah sebelum sembahyang. Nah, di sini disebut dua. Pertamanya bang. Nah, nih. Bang Sukri atau Bang Roji? Bang. Bang ini bahasa Melayu artinya adzan, ya. Artinya adzan. Dulu di Tembung, ini bahasa ini masih dipakai kata guru-guru kami dulu. Nah, sini masih juga dipakai. Karena bang. Jadi ada orang-orang pendatang disuruh sama orang-orang tua Tembung dulu, bingung deh. Bang. Maksudnya nyuruh bang azan gitu. Jadi bang gitu. Nah, jadi bang itu artinya azan. Ini sunnah sebelum sholat. Perhatikan. Jika sembahyang seorang diri sekalipun, walaupun sholat sendiri sunnah azan. Tapi kalau sholatnya sendiri, azannya juga untuk sendiri. Jangan untuk orang. Ini udah sholat sendiri, azannya pakai speaker macam begini. Nah. Jadi tetap misal nih, kita letih betul. Nah, pulang sekolah, baru beberes rumah, akhirnya terbangun zuhur jam 2. Kan sholat sendiri itu azan. Azannya nggak usah mendayu-dayu segala macam, lafaznya aja dipelihara. Kalau mau mendayu-dayu silahkan, tapi tetap suaranya pelan. Baca pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Nah, itu. Walaupun sholat sendiri, tapi nanti ada catatan, azan ini hanya diperuntukkan untuk sholat fardu. Ya, walaupun dia sholat sendiri. Selain sholat fardu, tidak ada sholat yang disunnahkan azan padanya. Tidak ada sholat yang disunnahkan azan padanya. Sampai ada hukum. Apa hukumnya kalau sholat id pakai azan dan iqamah? Sholat id pakai azan. Orang as-sholatu jami'ah, dia enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa hukumnya azan untuk atau iqamah untuk sholat id? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, ada yang tengah-tengah. Haram kalau niatnya azan katanya. Kalau niatnya enggak azan makruh. Nah, ya intinya jangan dibuat. Tapi tadi sampai ada yang haram. Karena pernah saya dapati ada orang iqamah untuk sholat id. Iqamah dia untuk sholat id. Orang disuruh komat loh dia. Mohon maaf. Di sini kalau as-sholatu jami'ah bilangnya apa? Komat juga. Iya kan? Nah itu tadi. Oh, udah bisa nih sholat id nih. Udah komat. Ya komat lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Itu namanya iqamah. Nah, kalau yang as-sholatu jami'ah itu namanya nida. Nah, hati-hati, ternyata ada yang mengharamkan adzan dan iqamah untuk sholat id. Dapatnya. Nah. Dan keduanya iqamah. Dan keduanya adalah iqamah. Nah. Ini disyariatkannya di kota Madinah. Kalau menurut satu riwayat ya, disyariatkannya tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Perintah salatnya udah ada di Mekah, kan gitu. Salat 5 waktu itu 1 tahun sebelum hijrah udah ada. Ketika di Madinah, itu semakin marak syiar Islam, semakin kuat, sehingga dibuat salat berjamaah, kan gitu. Nah, akhirnya Nabi dan para sahabat berpikir, gimana cara manggil orang untuk sholat berjamaah? Akhirnya sempat diputuskan untuk memukul gong. Nakus. Gong.
Itu dipukul supaya orang tahu, oh ini udah mau sholat berjamaah nih. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Beliau malam harinya habis rapat itu, habis rapat mau memutuskan untuk panggilan salat, malam harinya tidur, bermimpi ngelihat ada orang bawa gong. Maka dia datangi, wah pas sekali dalam hatinya, kami lagi mau cari gong untuk sholat berjamaah. Mimpi jumpa ada orang bawa gong. Dideketi. Tuan, dijual nggak nih? Kata orang tadi, kenapa rupanya? Mau gue beli, untuk apa? Manggil orang sholat. Kata si yang bawa alat gong tadi itu, mau nggak kau kuajari cara manggil yang lebih baik? Oh maulah tuan, gimana? Maka diajarkan lafaz azan. Setelah selesai itu dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, dia diam sebentar, mundur sedikit, kemudian diajarkan lafaz iqamah. Terbangunlah Sayyiduna Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, langsung menuju ke baginda Nabi. Ceritain mimpinya. Kata baginda Nabi, innaha la ru'ya haq. Ini mimpi benar nih, bukan mimpi kosong. Ini mimpi benar. Ajarkan yang kau dengar tadi itu kepada Sayyiduna Bilal. Ajarin tuh, supaya dia kumandangkan itu tadi untuk manggil orang sholat. Kenapa enggak Sayyiduna Abdullah bin Zaid saja? Kata Rasul, fa innahu andas saut minka. Karena Bilal suaranya lebih lantang, lebih indah daripadamu. Ajarkan kepada Bilal. Maka Bilal setelah diajarin naik ke atas tempat tinggi ngumandangin adzan. Begitu ngumandangin adzan, Sayyiduna Umar dengar, langsung Sayyiduna Umar ambil bajunya lari ke Nabi. Apa kata Sayyiduna Umar bin Khattab? Ya Rasul, tadi malam aku mimpi diajari lafaz kayak gini juga. Maka kata Rasulullah, falillahul hamd. Falillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Makin meyakinkan Nabi bahwa ini adalah mimpi yang benar. Karena Sayyiduna Umar juga mimpi seperti itu. Nah, ini asal mula disyariatkannya adzan. Jangan dibilang, kok Islam sumbernya dari mimpi? Bukankah Islam itu sumbernya Al-Quran, hadis? Ini kok syariat dari mimpi? Nanti ya bahaya ini kalau seandainya seperti itu. Nah, yang menjadi syariat adalah perintah nabinya. Tadi kata Nabi, ini mimpi benar gitu. Paham ya? Nah, makanya orang tadi pun nanya dulu sama Nabi. Kita mimpi ini nggak tahu kadang mana yang benar, mana yang ada maksudnya, mana yang kosong begitu aja. Karena mimpi ini juga kadang menjadi isyarat-isyarat yang bisa dipahami oleh seseorang. Apalagi mimpi orang-orang saleh ya. Itu kadang bukan sembarang mimpi itu. Nah, mimpi para nabi, mimpi para wali, mimpi para sahabat, itu mimpinya berkelas. Nggak kayak kita. Nah, masih mimpi hantu aja. Nah, ulama itu sampai buat kitab tafsir mimpi berdasarkan hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat. Ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin, buat judul kitab Tafsirul Ahlam wa Ta'tirihi. Nah, tafsir mimpi. Nah, tafsir mimpi. Nah, saya beli kitabnya, penasaran saya. Saya beli kitabnya. Asik bacanya, Pak. Karena pokoknya tiap bangun tidur saya ambil kitab tuh jadinya. Habis saya beli itu. Nanti mimpi ini baca. Mimpi ini baca. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, tapi untuk pribadi lah. Tak usah habis ini Bapak Ibu nge-WA saya, Ustaz, tadi malam saya mimpi ini, tolong bacakan di kitab itu apa? Tak usah. Ya, itu untuk pribadi saja. Nah, kita lanjut. Maka disunatkan keduanya, yakni adzan dan iqamah itu disunatkan bagi sembahyang maktubah jua. Apa maktubah tuh? Fardu. Jadi adzan dan iqamah hanya untuk sholat fardu.
Salat sunnah tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. Nah, adapun segala sembahyang sunnah yang dituntuti berjamaah, salat sunnah yang dituntut berjamaah. Apa contohnya? Id, taraweh, witir bulan Ramadan, salat gerhana, salat minta hujan. Apa lagi? Itulah yang kurang lebih yang seperti itu. Salat jenazah termasuk itu ya. Nah, ini salat-salat sunnah yang memang disuruh berjamaah padanya, dan sembahyang ia berjamaah dan memang dikerjakan secara berjamaah, maka diseru baginya. Seru itu bahasa Arabnya nida. Maka diseru baginya apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sallu sunatal witri athabakumullah. Nah, gitu. Itu namanya nida. Bukan azan, bukan iqamah. Jadi kalau nyuruh nanti salat id, udah waktunya nih, nida. Nah, begitu. Nah, insya Allah orangnya bingung yang disuruh. Gak paham dia bahasanya. Nida itu apa? Nida itu tadi. As-salatu jami'ah. Cara membaca as-salatu jami'ah boleh dua. Boleh as-salatu jami'atun, tapi dimatikan jadi jami'ah. Mubtada khabar. Boleh as-salata jami'atan. Jadi kalau bahasa ininya igra. Igra itu ada fi'il, ilzam yang dibuang ya. Jadinya maksudnya kerjakan salat secara berjamaah. Salatnya jadi maf'ulun bih, jami'atannya jadi hal. Jadi boleh as-salatu jami'ah, boleh as-salata jami'ah. Jangan ribut nanti gara-gara itu. Salatu boleh, salata boleh. Salati saya nggak tahu. Karena di kitab Fathul Mu'in cuma dua itu dibahas. Salata, salatu. Nah, kalau salati mungkin di ahli yang bagi ahli-ahli nahu dapat jalannya kenapa bisa as-salati. Tapi jarang ya. Jadi boleh as-salatu, boleh as-salata. Nah, ini namanya nida. Memandang kepada seruan ini, salat itu dibagi jadi 4. Memandang seruannya. Yang pertama, ada salat yang disunnahkan padanya azan dan iqamah. 1. Yang kedua, ada salat yang disunnahkan padanya iqamah saja. 2. Yang ketiga, ada salat yang disunnahkan padanya nida. Yang keempat, ada salat yang azan tidak, iqamah tidak, nida pun tidak. Jadi 4 macam salat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, salat yang disunnahkan padanya azan dan iqamah. Salat fardu. Salat fardu. Yang di waktunya lah, yang tersendiri-sendiri itu. Maka itu sunnah adzan, sunnah iqamah. Yang kedua, salat yang hanya sunnah iqamah saja. Salat fardu yang dikerjakan berkelanjutan atau berurutan dengan salat fardu lainnya. Maksudnya gimana? Ada orang tobat, banyak utang qadha salatnya. Jadi habis sholat isya nih, dia mau qadha sholat isya 10 kali. Maksudnya ya? Habis isya, bangkit isya lagi, habis bangkit isya lagi itu. Kan ini sholat fardu semua nih. Berurutan tuh, berkelanjutan, rapet-rapet. Nah, maka yang pertama adzan dan iqamah. Untuk yang kedua, ketiga, sampai ke-10 cukup iqamah saja, tidak pakai adzan. Begitu juga salat jamak. Tadi kami jamak. Nah, tapi kami tadi tak adzan. Nah, kelamaan maksudnya. Padahal bagus ya adzannya.
Misal jamak takdim, maghrib, isya, dua-duanya dikerjain di maghrib. Jamak takdim. Maghribnya pakai azan dan iqamah. Isyanya gimana? Iqamah saja. Nggak usah azan, apalagi jamak takdim. Kalau azan putus mualat, jadi nggak bisa jamak takutnya. Karena jamak takdim harus mualat. Itu yang kedua, yang iqamah saja. Yang ketiga, yang nida saja, yaitu salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, salat jenazah, itu nida saja. Yang keempat, tak satu pun dari semua itu. Itulah salat sunnah yang tidak berjamaah. Salat duha, qobliyah, ba'diyah, salat tahiyatul masjid, itu nggak ada seruan-seruannya. Jelas nih ya. Nah, sebenarnya banyak hukum adzan dan iqamah nih. Nah, di sini pendek betul. Ini saya ada satu kitab, nggak apa-apa lah untuk nambah wawasan. Ini yang di kitab Matla'ul Badroinnya kita padakan sampai situ, dan sunnah kemudian daripada masuk. Nah, sampai situ ini saya akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan adzan dan iqamah di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Dalam kitab Asy-Syamsul Munirah ada beberapa yang bagus. Ada beberapa catatan saya pilih aja lah. Di sini yang pertama dikatakan, nah, yusannu liman soluhal adanu, ini agak mungkin jarang didengar, bahkan berbeda dengan yang kita pahami. Tapi ini memang tertulis di kitab. Disunnahkan bagi orang yang bisa adzan wal imamah dan bisa jadi imam, al-jam'u bainahuma, untuk mengumpulkan keduanya. Jadi dia adzan, dia iqamah, dia imam, itu sunnah. Yang kita pahami gimana? Janganlah diborong semua, kita bilang kan gitu. Jangan diborong semua. Padahal di kitab itu seperti itu. Yang bisa adzan dan yang bisa jadi imam, sunnah dia adzan, dia juga imam. Nah, tadi ini teksnya begini. Beliau mengutip dari kitab Mughnil Muhtaj, Imam Khatib Asy-Syarbini. Tapi ada pendapat berikutnya. Nah, itu juga tertulis dalam kitab Rawdatul Talibin. Nah, tapi ada pendapat waqila yukrah, ada yang bilang makruh. Nah, waqila yubah, tapi ada yang bilang mubah. Tapi yang dipilih pertama kali pendapatnya adalah sunnah. Yang lainnya itu qil, gitu. Pakai sirah tamrid istilahnya, pakai menunjukkan bahwa ini pendapat yang agak lemah. Gitu. Justru pendapat yang disampaikan pertama kali itu bahwasannya adzan dan imam nggak apa-apa satu orang. Dan karena iqamah itu juga kalau bisa yang adzan berarti tiga dia. Gitu. Dia adzan, dia iqamah, dia imam. Masya Allah. Kalau masih agak payah buatnya di sini nggak usah dulu lah. Nah, takutnya nanti udah sama kau aja lah masjidnya semua kau. Kau adzan, kau iqamah, kau imam, rakus sekali wak nih. Padahal begitu hukumnya. Nah, wallahu alam. Ana juga belum tahu bagaimana pengamalan di tempat-tempat yang Islam itu ditegakkan dengan benar. Di Yaman misalnya, apakah memang ini diamalkan nih yang seperti ini? Nah, kemudian yang berikutnya yusannu ayyatatawwa'al muadzinu bil adzan. Disunnahkan orang yang adzan itu tatawuan, sukarela tanpa gaji. Tuh, muadzin itu kalau bisa nggak usah pakai gaji. Sebenarnya sama, semua juga begitu. Semua suka begitu. Cuma ini ada hadis khususnya soalnya. Apa bunyi hadisnya? Man adzana sab'a sinina muhtasiban. Nah, itu ada kata muhtasiban. Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 7 tahun hanya mengharap pahala. Besar nih pahalanya. Mulai dari sekarang. Nah, 7 tahun. Jadi muadzin tetap.
tidak dibayar, hanya mengharap pahala. Apa fadilahnya? Kataballahu lahu bara'atun minan nar, maka Allah catat dia bebas dari api neraka. Itu yang kita mau. Hadisnya gimana hadisnya? Dikatakan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tabrani. Nah, riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Tabrani. Nggak dilemahkan ya, berarti menurut keduanya itu kuat hadisnya. Nah, jadi kalau udah dibayar nggak dapat nih fadilah yang ini. Nah, nggak tahu saya taklikannya. Kalau 5 waktu payah paling nggak sehari sekali lah. Paling nggak sehari sekali. Jadi muadzin. Jadi ya saya nggak tahu di sini. Kalau di Medan, kalau adzan 5 waktu itu Allah alam dibayar atau enggak? Kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau adzan Jumat itu udah mulai pakai honor. Adzan Jumat di Medan ada honornya. Nah, jadi Bapak kalau Jumat ke sana bisalah tuh. Saya nggak tahu sekitar berapa. Udah ada mulai honornya. Kalau sudah ngarepin itu, ngarep tuh bagaimana maksudnya? Kalau nggak dibayar dia nggak. Kalau seandainya nggak dibayar dia nggak mau, dia maunya kalau dibayar, ya adzannya sah, tapi dia nggak dapat fadilah ini. Sama semuanya juga begitu. Mau imamnya, mau khotibnya, mau segala macamnya, itu kalau seandainya sistemnya aku kalau tak dibayar tak mau, maka cukup baginya bayaran itu saja. Tak ada lagi pahala. Paham ya? Bisa ngatamkan Quran untuk almarhum ayah mak? Boleh. 1 juz 10.000. 1 juz 10.000. Misal aja lagi. Atau 1 juz 100.000. Berarti kalau 30 juz 3 juta. Ya, 1 juz 100.000. Aduh, bisa kurang? Tak bisa. Berarti kan memang itu udah. Tujuannya memang itu. Kalau dia bacakan tetap baca Quran nggak namanya dia? Tetap baca Quran. Ada pahalanya, nggak ada lagi kalau udah gitu. Kalau udah gitu tak ada lagi. Nah, tak ada dosa, tak jadi dosa. Nah, tapi ya udah tak dapat pahala inilah. Tak dapat pahala akhirat. Dapat duit aja lah udah. Nah, kerja lah dia itu namanya kerja. Cari duit. Kalau sama orang tasawuf dosa. Kalau sama orang tasawuf tuh berdosa. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual. Jangan kalian jual belikan ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Nah, karena begini, orang tasawuf dengan orang fikih itu agak beda kelas standar penilaiannya. Ya khusyuk di fikih itu sunnah. Di kelas orang sufi itu wajib kan begitu. Jadi ya itu tadi. Kenapa saya katakan tadi itu memang boleh artinya begitu? Karena nanti di bawah ini hukumnya dikatakan ya juzulil imam wa ghairihi istijaru syaksi alal adan. Boleh bagi seorang imam, seorang pemimpin menyewa orang untuk dibayar supaya dia adzan. Kalau memang haram dibayar, pasti kan nggak boleh nih. Tapi dikatakan di sini ya juz, boleh. Gitu. Nah, li'annahu amalun ma'lumun, karena itu memang kerjaan yang jelas begitu, bukan kerjaan yang samar. Nah, itu tadi. Kemudian, mana yang lebih afdal? Menjadi muadzin atau imam? Nah, di sini beda pendapat. Ada yang mengatakan, ini menurut Imam Romli, kalau hanya dia adzan saja, Imam Romli itu aja pun sudah lebih afdal daripada menjadi imam. Menjadi muadzin lebih besar pahalanya daripada menjadi imam. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau dia adzan juga iqamah, barulah lebih besar pahalanya dari imam. Nah, lebih berat mana kerjanya nih?
Kalau muadzin modalnya harus banyak, suara harus kuat, nada harus bagus, napas harus panjang, kan gitu. Nah, jadi ini hukumnya. Kemudian yang berikutnya, yushtaratu fil adani wal iqamati alwila'u baina kalimatihima. Disyaratkan dalam adzan dan iqamah itu untuk mualah kalimatnya, jangan jedanya terlalu lama. Jangan jeda terlalu lama, kayak Fatihah juga, sekedar tarik napas saja. Sekedar tarik napas. Nah, kalau adzan ukuran sama, kayak tarik napas itu aja, sekedar tarik napas. Nah, nanti kalau dalam kitab Umdatus Salik, itu juga dikatakan sekedar tarik napas saja. Nah, ya, tapi tarik nafasnya ini kan butuh panjang kan itu. Jadi ya mungkin agak malu karena napasnya mau dipanjangin. Nah, jadi jangan terlalu lama berhentinya. Kemudian untuk adzan subuh disunnahkan tambah taswib. Apa itu taswib? As-salatu khairum minan naum. Ditambah tuh. Cuma adzan subuh ini kan 2 kali. Ada adzan sebelum subuhnya, ada adzan ketika masuk waktu subuhnya. Yang mana yang pakai as-salatu khairum minan naum? Nah, maka yang pakai as-salatu khairum minan naum itu adalah kedua-duanya. Nah, tuh. Mau adzan yang tahajud lah kita bilang ya. Adzan sahur, adzan tahajud pakai as-salatu khairum minan naum. Adzan subuh juga pakai as-salatu khairum minan naum. Pertanyaannya, udah diamalin belum sini 2 kali adzan? Belum. Bisa kita amalin karena ini mazhab Syafi'i ini. Hah? Reco. Iya, memang enak kayak kami. Kami di pondok, ya suka-suka kami karena lingkungan situ. Yang sholat pun situ. Jadi waktu itu saya bilang sama Mualim Supriyadi, selaku mudir. Ada yang komplain, dah ya udahlah, pokoknya kita hadapi. Gitu. Kalau ada yang nanya, kita jawab. Ada amalin ternyata sampai sekarang nggak ada yang komplain, aman aja. Nah, jadi 2 kali. Nah, kenapa kita tak tahu tadi itu bahwasannya as-salatu khairum minan naum di keduanya? Karena kita nggak ngamalin, jadi kita nggak tahu hukumnya. Nah, setelah itu baru tahu. Nah, coba aja dulu sekali ya. Kan insya Allah nggak sampai yang fatal kali. Atau langsung rusuh nih. Hah? Oke, datang masyarakat. Kenapa 2 kali? Ini kitabnya bilang. Nggak laku sama mereka kitab. Wallahu alam. Jadi ini yang kita sayangkan. Yang ini dicaplok sama sebagian kelompok. Kesannya kalau udah gitu Muhammadiyah. Padahal enggak. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang biasa adzan di waktu tahajud itu Sayyiduna Bilal bin Rabah. Nanti pas sudah masuk waktu subuhnya itu adalah Sayyiduna Abdullah bin Umi Maktum. Jadi orang tanda. Kalau yang kedengeran, oh suara Bilal. Belum masuk subuh nih. Gitu. Oh ini suara Abdullah bin Umi Maktum. Ah berarti udah masuk subuh nih. Nah, jadi itu hukumnya. Kemudian, ini ada masalah. Kalau seandainya ada orang kesiangan, sunnah nggak adzan dia? Ya sunnah, karena sholat fardu. Pertanyaannya, adzannya pakai taswib nggak? Pakai as-salatu khairum minan naum nggak? Udah jelas dia naumnya kepanjangan. Jadi di sini dikatakan nih, wa yusawwibu aidan li adani faitatis subhi. Dan disunnahkan pakai as-salatu khairum minan naum juga walaupun adzan subuh yang kelewatan. Nggak usah kuat-kuat gitu. Nah, kalau seandainya sholat lain pakai as-salatu khairum minan naum gimana? Karena kebanyakan orang pas zuhur pada tidur juga gitu. Ini zuhur pada tidur semua nih. Udahlah tambah as-salatu khairum minan naum. Makruh. Hukumnya
makruh. Nah, ada satu lagi kesunahan dalam adzan. Jam berapa nih? Enggak nampak jam. Oh, udah lewat 9:30. Sedikit lagi lah ya. Ada satu lagi kesunahan dalam adzan yang juga sudah mulai hilang, padahal ini disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Adalah bahwa wat-tarji'u indana sunnatun, dan melakukan tarji' dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Apa itu tarji'? Pernah dengar? Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah dibaca 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah dibaca 2 kali secara perlahan dulu sebelum dilantangkan. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha, gitu. Itu namanya tarji, dibaca pelan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ini bisa dibuat, janganlah semua ditinggal yang bisa dibuat. Iya, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali secara pelan, barulah nanti secara lantangnya. 2 kali. Nah, pelannya. Selesai 4 kali jadinya. 4 kali, 4 kali jadinya. 4 kali dulu itu selesai, baru dilantangkan suara. Itu namanya tarji. Kira-kira kalau ini bisa nggak diamalin? Bisa lah ya. Kalau itu nggak sampai didatangi warga kan, kira-kira. Nah, kalau yang tadi adzan 2 kali mungkin datangi warga. Oh gini, asyhadu alla ilaha illallah, habis itu kuat. Baru pelan lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis itu baru kuat asyhadu annanya. Kurang tepat. Di sini langsung nih tulisannya di sini. Nah, di sini ditulis 4 kali dulu, baru kemudian kuat. Di kitab Al-Azkar juga begitu, 4 kali dulu. Dibaca pelan, baru habis itu kuat. Nah, jelas ya? Nah, masih banyak lagi sebenarnya masalah tentang adzan. Banyak betul. Pembahasan tentang adzan di sini panjang. Nah, terakhir betul nih terakhir. Nah. Yusannu taskinu ra'it takbiratil ula minal adzan. Disunnahkan mensukunkan ra pada takbir ketika adzan. Walaupun takbir pertama, ini biasa nih. Allahu akbar, itu namanya nggak disukunkan. Itu kurang bagus. Yang bagus tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lebih bagus tuh. Dua-duanya disukunkan. Nah, kalau baris patah boleh, tapi bukan yang paling fasih. Nah, jadi di sini bahasa fadhamu afsahu minal fathi. Dhammah lebih afdal daripada patah. Nah, itu ajalah terakhir. Bagi para muadzin. Kan biasa ada kalau muadzin disambung ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal di sini dituliskan takbir pertama dan takbir kedua, dua-duanya afdal, bukan mesti. Afdalnya disukunkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, begitu. Nah, insyaallah lah akan datang kita daurahkan ya tentang adzan ini sendiri. Karena panjang betul nih tentang masalah adzan. Fadhal.